Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli man sara ala darbihim waqtafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. An-Nadlah Al-Aslami radhiyallahu anhu warḍah sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Besok pada hari kiamat jangankan lari, jangankan menghindar, bahkan menggeser kaki saja itu tidak bisa sampai dia disidang di hadapan Allah ditanya tentang 4 hal. Apa itu? Yang pertama an umrihi fima afnah, tentang umur, kesempatan dia hidup di dunia ini untuk apa dia habiskan. Yang kedua an jasadihi fima ablah, tentang fisik badannya ini dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki untuk apa dia pakai. Dan yang berikutnya an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Dan yang terakhir an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, bagaimana cara dia mendapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. 4 pertanyaan ini yang akan Allah tanyakan kepada semua kita ketika berada di persidangan Allah di padang mahsyar. Maka semestinya sejak sekarang sudah kita jadikan 4 hal ini sebagai barometer bagaimana kita melakukan kehidupan ini agar besok di padang mahsyar kita bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang Allah kehendaki, sehingga kita boleh melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 pertanyaan ini sejatinya mesti kita lakukan sebagai bentuk atau bahan introspeksi kita setiap hari. Yang pertama saja misalnya tentang umur. Umur, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk apa kita pakai, kemana kita habiskan. Dalam riwayat Imam Al-Hakim kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit yang melampaui itu. Kebanyakannya belum 70 udah keburu lewat. Rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita ambil pertengahan, umpamanya 65 tahun. Seandainya Allah kasih kita semua kesempatan hidup 65 tahun, ayo coba kita berhitung kemana kita habiskan 65 tahun ini. Pertama, dari lahir sampai akhir baligh, taruhlah 15 tahun. 65 sudah habis kita gunakan untuk masa kanak-kanak 15 tahun, maka tersisa 50 tahun saja. Kemana kita pakai 50 tahun ini? Pertama tidur. Semua kita pasti tidur.
Rata-rata setiap kita setiap hari tidur paling tidak 8 jam per hari. Mungkin ada sebagian yang tidurnya 6 jam di malam hari. Tapi siangnya ketika kita berangkat dari rumah menuju kantor, ketika kita bekerja di kantor, bahkan ketika kita sedang mendengarkan khutbah kita pun tidur. Kalau di total sehari semalam kurang lebih 8 jam kita habiskan untuk tidur. Sementara umur waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam 24 jam. Berarti 8 jam kita pakai tidur, sepertiga jatah hidup kita habis hanya untuk tidur. Kalau dikali 50 kurang lebih 16, sekian tahun. Kita genapkanlah jadi 17 tahun. Berarti dari 50 tahun kita hidup, 17 tahun habis hanya untuk tidur saja. Lalu yang kedua bekerja, semua kita bekerja. Pun demikian rata-rata kita bekerja 8 jam per hari. Maka 17 tahun habis buat tidur, 17 tahun habis untuk bekerja. 34 tahun. Sisa hanya 16 tahun saja. 16 tahun dari 50 tahun yang tersisa. Belum kita habiskan untuk buka gadget. Belum yang untuk nongkrong, ngopi dan seterusnya. Habis umur kita ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat. Kita sudah salat Ustaz, salat. Seandainya dari sejak akhir baligh itu selama 50 tahun gak pernah satu waktu pun kita tinggal. Setiap salat kita habiskan minimal 12 menit. Dikali 5, 60. 1 jam per hari. 1/24 dikali 50 gak sampai 3 tahun. 50 tahun salat setiap waktu habis 12 menit. Selama 50 tahun di total hanya 2, sekian tahun. Kita genapkan 3 tahun lah. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan tidur yang menghabiskan waktu 17 tahun. Dibandingkan dengan bekerja kita yang menghabiskan waktu 17 tahun. Maka pantas kata Nabi SAW, lan yudkhilaka amalukal jannah. Kalau kalian mau bangga dengan amal ibadah, lalu kalian mau barter surga itu dengan amal, tidak akan cukup. Kita masuk surga nggak cukup kalau hanya mengandalkan amal ibadah itu. Bagaimana bisa yang 2,5 tahun, 3 tahun maksimal mengalahkan 17 tahun tadi? Mustahil. Maka kita hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah bisa kita dapatkan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya mestinya setiap kita menimbang, mengukur selama hidup ini kemana kita pakai waktu kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah ketika beliau menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 15, kata beliau, ayat ini jadi patokan buat siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun, mestinya itu sudah jadi lampu kuning. Dia berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupannya, lalu dia mengukur, sudah 40 tahun saya hidup, masihkah saya gemar berbuat dosa maksiat? Seberapa banyak kebaikan yang saya lakukan? Seberapa banyak ibadah yang sudah saya lakukan? Dia menimbang. Kalau selama 40 tahun dia banyak berbuat dosa maksiat dan belum mau berubah, siap-siap kuning menuju lampu merah. Tapi kalau dia sudah menimbang, lalu dia berusaha, setelah 40 tahun ini saya akan memperbaiki, saya akan berbuat kebaikan, saya melakukan amal-amal soleh, saya tinggalkan perbuatan dosa maksiat, maka insya Allah lampu kuning itu akan berubah menjadi hijau. Puncaknya kalau sudah 60 tahun. Itu karenanya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau membuat sebuah subbab di sana, al-izdiyadu bil a'malil khair fi awakhiril umr. Bab anjuran memperbanyak kebaikan di sisa-sisa umur. Hadis pertama yang beliau masukkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dzara itu sudah jadi bahasa serapan bahasa kita Indonesia. Uzur, mohon maaf ana nggak bisa hadir, ada uzur. Mohon maaf ana nggak bisa ikut, ada uzur. Alasan, dalih. Orang kalau terlalu sering beralasan, orang kalau terlalu sering berdalih, lama-lama kita malas dengarnya. Itu namanya a'dzara. Kata Rasulullah, a'dzarallahu ila mri'in, besok hari kiamat ada orang-orang yang Allah malas dengar dari dia alasan.
Allah tidak terima apapun dari dia. Apa itu? Siapa itu? Adalah seseorang yang akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Orang yang waktu di dunia sudah dikasih kesempatan hidup sampai 60 tahun, tapi tak juga tergerak hatinya untuk bertaubat. Sudah 60 tahun masih gemar berbuat maksiat. Sudah 60 tahun tak juga terikat dan terpaut hatinya dengan masjid. 60 tahun hidup tapi tak juga gemar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang model begini wal iyadzubillah besok hari kiamat langsung Allah lempar ke dalam neraka. Kalau sudah di neraka baru teriak dia. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit. Mereka teriak, mereka menangis. Memohon, meronta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kasih kami kesempatan hidup sekali lagi ya Allah. Kami akan perbaiki ya Allah. Kemarin kami puluhan tahun hidup di dunia, lupa salat. Kami akan perbaiki kalau kau berikan kesempatan lagi ya Allah. Enggak usah lama-lama, setahun saja cukup ya Allah. Enggak bisa 1 tahun 1 bulan. Tak boleh 1 bulan 1 pekan ya Allah. Tak bisa 1 pekan 1 hari saja ya Allah. Tapi 1 hari itu kami jamin kami akan perbanyak ibadah kepadamu. Kami kemarin lupa berbakti sama orang tua. Kalau kau kasih kesempatan sekali lagi ya Allah, kami akan muliakan mereka. Kami akan berbakti kepada mereka. Kalau perlu kami cium kakinya ya Allah. Kemarin kau titipkan kepadaku harta, lupa aku berinfak sedekah. Berat untuk berkurban. Berat untuk membantu rumahmu ya Allah. Maka kalau sekali lagi kau berikan kesempatan, akan aku dermakan semua hartaku di jalanmu ya Allah. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum may yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukannya kemarin waktu di dunia kau sudah aku kasih kesempatan. Kau sudah hidup 40 tahun, kau sudah hidup 50 tahun, kau bahkan hidup 60 tahun atau bahkan lebih. Tapi kau tak juga tergerak. Puluhan tahun kau menjadi muslim, tapi tak tergerak hatimu untuk mempelajari Al-Quran. Puluhan tahun kau jadi muslim, tapi tak pernah kau mau sholat beribadah kepadaku. Puluhan tahun kau jadi muslim, tapi kau melakukan maksiat kepadaku. Tak cukupkah waktu yang sudah aku berikan kepadamu? Sementara yang lain bisa. Waja'akumun nadhir, sudah banyak yang datang memberikan peringatan. Kata Imam Al-Farra, sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, An-Nadhir di situ selain para nabi, selain para ustadz, kiai, habaib, orang tua yang ngingetin kita, nazir di antara maknanya adalah anggota tubuh, rambut mohon maaf yang sudah mulai memutih. Itu nazir, peringatan dari Allah bahwa kita sebentar lagi di dunia ini. Gigi yang mulai tanggal satu persatu dan tidak tumbuh lagi, itu adalah nazir, peringatan dari Allah bahwa kita sebentar lagi hidup di dunia ini. Fisik yang sudah tak segagah dulu, itu nazir, peringatan dari Allah bahwa sebentar lagi kita akan terbujur kaku, dibungkus dengan kain kafan. Maka sebelum itu ayo, mumpung kita masih hidup, kita manfaatkan. Mohon maaf, ada sebagian kita puluhan tahun jadi muslim, sholat alhamdulillah, tapi sholat yang dia lakukan hanya berdasarkan pengetahuan yang dulu waktu SD dia pelajari, tak pernah dia upgrade ilmunya, tak pernah dia perbaiki kualitasnya. Ada yang puluhan tahun jadi muslim, nggak bisa baca Quran dan merasa itu bukan sesuatu yang perlu diperbaiki. Tak ada ketertarikan dia untuk belajar baca Quran. Bukankah besok pertanyaan pertama yang Allah tanya di antaranya adalah ma kita buka, apa kitab sucimu? Kita semua bisa jawab Al-Quran. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kau lakukan dengan Al-Quran? Baca pun kita tak bisa. Nggak ada waktu kah? 168 jam dalam sepekan, nggak cukupkah 2 jam saja kita pakai? 1 jam minimal belajar kita baca Al-Quran. Bukankah ini guidance kita? Inilah petunjuk kita yang mengarahkan kita sukses dunia akhirat. Tapi tak pernah kita buka, tak pernah kita baca, nggak ada waktu. Kemana waktu itu? Besok akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada waktu. Allah enggak minta banyak. Allah cuma minta sedikit. Sedikit dari waktu yang kita punya.
Ya Allah anugerahkan kepada kita, gunakan untuk mendekat kepada Allah, mempelajari kitab sucinya, agar jangan sampai ketika meninggal penyesalan yang datang. Wal'iyadzubillah. Indah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat, puasa dan zakat atau haji. Itu ibadah betul, tapi ibadah tidak hanya terbatas itu. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'al zahiratan kanat aw batinatan. Ibadah itu mencakup semua aspek kehidupan kita, yang kita ucapkan, yang kita lakukan selama dalam dua kerangka Allah ridho dan cinta. Bekerja kita menghabiskan 8 jam. Kalau selama bekerja kita cari yang mendatangkan cinta dan ridho Allah, kita jauhi hal yang mendatangkan murka Allah, maka bekerja kita akan bernilai ibadah. Tidur kita menghabiskan waktu 8 jam. Kalau dengan tidur itu kita berharap supaya lebih fit bekerja, supaya malam kita bisa bangun untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya insya Allah akan bernilai ibadah. Maka ayo, apapun aktivitas kita, apapun ucapan kita, jadikan orientasinya mencari cinta dan ridha Allah, sehingga semua aktivitas kita bernilai ibadah insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihil awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wadil syirka wal musyrikin wadammir a'daka a'da'ad-din wansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mazlumin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli hin wa khasatan bi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Begitu banyak dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat, tapi kami yakin ampunanmu melebihi segala-galanya. Ampunanmu melebihi petala langit ya Allah. Maka dengan segenap kerendahan hati, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Mohon jangan kau kirimkan musibah, bencana dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan kami, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya ya Rahman. Maka kami mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf dengan caramu yang paling bijaksana ya Allah. Lalu bimbing kami agar kami selalu bertaubat kepadamu, agar kami selalu mendapatkan rahmat ampunan darimu ya Allah. Mohon jangan kau tolak amal ibadah kami, meski amal itu kecil, meski amal itu sedikit, meski amal itu masih banyak kekurangannya ya Allah. Karena sungguh amal-amal yang kecil, yang sedikit, yang banyak kekurangannya, hanya itu yang bisa kami banggakan, hanya itu yang bisa kami bawa ketika kami datang menghadapmu kelak ya Allah. Jika amal-amal itu tidak engkau terima, sungguh amal apa lagi yang bisa kami bawa, yang mana lagi yang bisa kami banggakan. Maka kami mohon ya Allah, sempurnakan semua amal ibadah kami ya Allah, lipat gandakan pahalanya, terima ya Allah, sehingga engkau pantaskan kami masuk ke dalam syurgamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi 'azamu akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.